Dan untuk Vescal itu sendiri kalau nggak salah 205 juta ya pada saat rame-ramenya itu pas di akhir, dimana para vendor itu kayak menagih hutang-hutangnya, mana nih apa namanya menindaklanjuti ke pihak polisian. Ya, tapi kita malah disuruh bayar 750 teman-teman, bayangin. Lu nggak lulus gitu istilahnya ya kan? Halo, welcome to Yul Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan dan pengendalian event budgeting pada event Vescala. Nah, kali ini kita punya narasumber nih, Vina Septiani dari Universitas Pertiwi yang telah menyelidiki tentang event Vescala. Oke, langsung saja. Vina Septiani. Dreng, sekarang Vina Septianinya udah dateng. Boleh perkenalan dulu Vina Septiani? Halo guys, nama aku Vina Septiani. Aku dari Universitas Pertiwi. Di sini aku bakalan jadi narasumber dari Nurul Hidayah. Oke, thank you ya Vina udah datang pada podcast kali ini. Oke, langsung aja nih kita bahas tentang event Vescala. Apa sih event Vescala itu? Event Vescala itu event yang diselenggarakan oleh salah satu anggota BEM atau event BEM dari salah satu universitas di Malang nih. Namanya Universitas Negeri Malang. Oh, boleh ya disebut ya kita? Kita sebut-sebut aja nggak apa-apa. Universitas Negeri Malang. Kita spill aja. Oke. Karena itu emang beritanya tuh emang udah lama viral banget dan semua orang tuh udah tahu. Jadi kayak apa? Artisnya siapa aja sih? Artisnya tuh salah satu yang paling terkenal aja ya. Itu ada Hi-Fi. Lagunya kayak gimana ya, Hi-Fi ya? Yang kayak kita remaja. Oh iya, oke. Yang sedang dibawa asmara gitu ya guys. Kalian tahu nggak guys? Ya pokoknya Hi-Fi ya. Karena Hi-Fi itu merupakan salah satu penyanyi festival. Jadi setiap ada festival pasti penyanyinya itu Hi-Fi. Gak mungkin gitu. enggak. Okay. Pasti. Oke, lu acaranya tuh emang pengennya tuh diselenggarakan kapan sih? Sebenarnya acara itu diselenggarakan pada 12 sampai 16 November 2022, tapi beritanya itu viral di awal-awal tahun 2023. Oh gitu, jadi sempat teredam dulu, tahu-tahu malah mencuat ya jadi viral ya gitu. Karena ada salah satu vendor di mana dia tuh meng-up semua beritanya ke Twitter pada saat itu kalau nggak salah. Parah sih emang. Kalau kalian udah yang jelek-jelek itu pasti di spill ya, karena Twitter itu rame banget. Iya, kekuatan sosial media itu tidak bisa dibohongin guys. Lalu kenapa sih konser Vescala itu bisa gagal? Kegagalannya itu sebenarnya ada pada si ketuanya sih kalau menurut aku ya, karena sebelum acara itu dimulai banyak nih udah dari anggotanya, terus dari rektorat itu sendiri udah bilang yakin kamu mau melanjutkan event ini, karena kan gak gitu jelas gitu loh. Berarti perencanaannya kurang kali ya mereka yang kurang dan si ketua pelaksana itu sangat-sangat menuruti egonya buat memilih pertamanya itu artisnya di luar kapasitas mereka dengan biaya tiketnya juga murah gitu, walaupun ya, murah sih. Itu gak banyak yang datang, jadi nggak bisa nutupi modal mereka, sehingga mereka tuh mengutang oleh beberapa vendor. Jadi udah murah tapi gak ada juga yang pengen datang gitu, kenapa ya? Ya pokoknya emang totalnya berapa sih kerugiannya tuh? Kerugian untuk Vescala sendiri kalau nggak salah 205 juta ya pada 205 juta? 205. Parah banget. Nah, jadi kita tuh tahu ya teman-teman bahwa sebuah anggaran itu tuh harus direncanakan dengan baik, karena perencanaan anggaran itu adalah hal yang sangat krusial, sangat penting bagi sebuah event. Teman-teman, kita akan kasih tahu anggaran itu apa ya. Anggaran itu adalah kita tuh melihat pandangan ke depan nih tentang tindakan yang akan kita lakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Jadi kita memiliki perencanaan, memiliki hal-hal yang ingin kita lakukan di masa depan. Contohnya kayak event Vescala ini ya kan, harusnya dia tuh merencanakan hal-hal yang realistis lah ya. Jadinya tujuannya tuh bisa tercapai gitu. Jadi kita tuh melihat dari event Vescala ini tuh perencanaannya kurang banget ya di soal budgetingnya itu. Sayang banget sih. Dan sebenarnya itu acara Vescala itu nggak gagal. Sebenarnya itu berjalan pada semestinya. Acaranya juga lumayan rame ya, tapi nggak gitu rame dari event sebelumnya. Cuma yang tadi udah aku jelasin, kalau rame-ramenya itu pas di akhir, dimana para vendor itu kayak menagih hutang-hutangnya, mana nih kok nggak dibayar-bayar, dan vendor itu sampai melakukan ancaman kepada para
panitia ya. untuk menindaklanjuti ke Ya. pihak polisian. Oh, parah banget, udah sampai polisi segala ya. Iya. Terus mereka itu tuh karena utangnya banyak kan, jadi ada dibagi-bagi gitu cara baginya. Oh, ada rincian ya, Iya, ada rinciannya teman-teman yang harus untuk. dibayar oleh setiap panitia. Oke, dari di sini ya ada volunteernya ya, volunteer harus Membayar sebesar patungan 750.000, di mana per orang. seharusnya volunteer kan mendapatkan Benefit, betul. Kita harus kan dapat tuh benefit, kita kan bantu cara sukarela ya, tapi kita malah disuruh bayar 750 teman-teman, bayangin. Oh my god. Lalu anggota BEM-nya harus bayar 1,250.000 per orangnya anggota BEM. 1.250.000. Iya, 1.250.000. Itu tuh banyak banget ya. Apalagi kita masih mahasiswa ya, dapat uang dari mana segitu coba? Iya, dan ini tuh dikaitin sama kemahasiswaan setahu aku deh. Jadi kalau misalnya yang nggak bayar atau nggak melunasi ini, dia nggak bisa mendapatkan surat keterangan lulusnya kalau nggak salah. Sampai segitunya. Kan sampai diancam karena kalau nggak bayar ya, lu nggak lulus gitu istilahnya ya kan? Tapi yang paling berat sih kalau menurut aku si ketua BEM-nya ini, dia tuh kayak 6 juta, dan dia tuh sempat hilang gitu, masuk ke dalam DPO, daftar pencarian orang. Sampai dia tuh kayak bilang kalau dia punya mental breakdown. Iya, jadi kayak mungkin alasan aja ya biar ngilang gitu, karena mental breakdown gitu, kena mental ya salah sendiri ya. Salah sendiri karena terlalu mengikuti ambisinya dia sendiri. Egonya sih tinggi. Terus donatur Iya, kan pada awalnya dia mendanai event tersebut, tapi setelah event itu berjalan dan banyak utang, donatur dipintai lagi nih uang sebesar 50 juta atau berapa gitu untuk menutupi utang itu. Tapi donaturnya merasa keberatan pada saat Iyalah, orang eventnya nggak gimana-gimana banget, disuruh diminta lagi gitu untuk bantuin mereka. Kayak kita juga malas ya. Tapi kabar baiknya si kampusnya membiayai sih kayak sebesar 14 juta kalau nggak salah. Oh, ya lumayan Menutup, dibantuinnya. iya. Jadi kita juga bisa ngelihat nih teman-teman bahwa event Feskala ini kurang pengendalian karena tidak ada membandingkan budgeting yang telah ada atau melihat dari event-event sebelumnya, ditambah lagi ketua pelaksananya juga tidak mendengar saran dari panitia-panitia lainnya, bahkan rektorat sendiri tidak mendengar saran dari rektorat karena ingin memenuhi egonya atau ambisinya itu sendiri tentang event ini, padahal tidak sanggup ya istilahnya. Walaupun sudah berjalan dengan lancar, namun pada akhirnya mereka tertimbun hutang gitu, jedar gitu, hutangnya banyak ya kan. Kayak mimpi buruk di saat Udah, parah mimpi yang buruk. paling sedihnya adalah volunteernya sih, itu kan Iya. kebanyakan maba yang baru terjun di dunia Iya, event yang pengen nyari ikut, pengen nyari pengalaman ya kan. malah ketiban. Dan untuk orang-orang yang seperti saya kayaknya traumatis sih. Iya, ya gak mau ikut volunteer Gak mau lagi ikut deh lagi. gitu daripada disuruh bayar, ya ampun. Jadi oke teman-teman, pesan ya untuk teman-teman semua yang pengen menyelenggarakan event, janganlah terlalu berambisi-ambisi yang tinggi-tinggi banget. Kita harus realistis juga ya. Kalau misalnya emang pengen ngadain event tuh dananya berapa, kita undanglah artis-artis yang mumpuni dari budgeting yang kita punya nih. Nah terus kita tuh juga harus tahu karena sebuah event musik itu tidak terkait dengan artis-artisnya aja. Kita juga harus mikirin ya panggung, sound system, terus penjagaannya juga kan kita harus bayar ya. Terus dekorasi banyak banget kan ya, elemen-elemen yang perlu kita cantumkan dalam budgeting. Jadi tidak hanya artis saja ya. Jadi gitulah, kita juga harus ada pengendalian yang sangat terstruktur dan pastinya memiliki rencana budgeting yang sangat strategis dan matang. Pokoknya intinya harus realistis ya guys, teman-teman Iya. ya, oke. Ambisi besar boleh, harus lah ya. Realistis gitu, intinya gitu ya teman-teman. Iya. Dan harus mendengarkan kata orang, intinya komunikasi Ya, sih. komunikasi, Iya. lalu organisasi. Di dalam organisasi itu kan ada diskusi-diskusi ya. Ini tuh harus kayak berpikir Kayak dengan mendengarkan. pikiran yang matang, yang terbuka, yang kepala dingin gitu, agar semua masukan-masukan bisa dicerna dengan baik sehingga event berjalan dengan lancar
Dan yang penting di akhir itu nggak punya utang ya gitu. Iya, jadi betul. event kelar kita juga senang, Ya, kita bahagia. mendapat pengalaman baru, Betul. teman-teman baru. Betul. Bisa juga jadi portofolio yang bagus nanti di CV kita gitu. Bagus banget. Oke, sampai situlah podcast kita kali ini tentang perencanaan dan pengendalian event budgeting pada event Veskala. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Thank you ya. Ya. Thank you ya Vina.